Sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, baik itu berupa nikmat lahir ataupun nikmat batin, nikmat kesehatan, kesempatan, dan yang penting adalah nikmat keimanan, nikmat hidayah, petunjuk untuk melakukan segala macam ketaatan. Mudah-mudahan semua amal yang kita diterima Allah Ta'ala, dipergandakan pahalanya dan bisa mengantarkan kita menuju kepada kebaikan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, beberapa saat lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan yang merupakan sayyidul syuhur, bulan yang paling mulia. Maka pada kesempatan ini marilah kita bermuhasabah, mengevaluasi pada diri kita masing-masing. Sudah sejauh mana tingkat kerinduan kita, kegembiraan kita dalam rangka untuk menyambut Ramadan. Para ulama membagi dalam hal kegembiraan, kerinduan ini menjadi dua macam. Ada jenis manusia yang pada saat menyambut Ramadan dan bertemu dengan Ramadan ini senang, bergembira, tetapi palsu, bohong, tidak benar. Dan ada jenis manusia yang betul-betul mengharapkan pertemuan dengan bulan Ramadan. Bagaimana standarnya atau parameter yang bisa kita evaluasi dalam diri kita? Ilustrasinya adalah seperti kita akan kedatangan tamu istimewa. Atau kalau misalnya kita mengidolakan seorang ulama, tiba-tiba ingin bertamu ke rumah kita, atau mungkin ada pejabat yang kita hormati tiba-tiba akan datang ke rumah kita. Kira-kira bagaimana sikap kita? Kalau kita betul-betul menghormati kedatangan tamu dan senang dengan kedatangan tamu yang akan datang ini, pasti kita mempersiapkan segala sesuatunya. Rumah kita, hidangan, apa macam-macam, pokoknya luar biasa. Tapi kalau kita biasa-biasa saja, tidak melakukan persiapan apa saja, nah hati-hati, jangan-jangan kesenangan kita, kerinduan kita dengan tamu ini rindu yang bohong, rindu yang palsu. Nah, kurang lebih seperti itulah ilustrasi kita dengan akan datangnya bulan istimewa, bulan Ramadan ini. Kalau kita betul-betul melakukan persiapan yang baik, insya Allah berarti itu tanda kita senang dan gembira yang sesungguhnya dengan kehadiran Ramadan. Tapi kalau kita biasa-biasa saja, tidak ada
kita cerna ada dialog seorang murid dengan gurunya. Murid ini berkonsultasi, curhat kepada gurunya. Curhatnya pendek tetapi jawabannya cukup panjang, dan ini menjadi evaluasi bagi kita semuanya. Qala ahdu tulab li syaikhihi, ada salah seorang murid bertanya kepada gurunya, kepada syekhnya, kam na'sillaha wa la yu'aqibuna. Wahai guru, betapa banyak kita bermaksiat kepada Allah sementara Allah tidak menghukum kita. Betapa banyak orang-orang yang melakukan maksiat, pelanggaran, baik itu dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil, kemaksiatan yang sifatnya pribadi ataupun kolektif dilakukan oleh orang-orang, termasuk bagi yang bertanya ini, tetapi Allah tidak menurunkan musibah, tidak menurunkan sanksi, tidak menurunkan hukuman. Farada alaihi syaikhu, maka guru ini memberikan jawaban. Kam yu'aqibukallahu wa anta la tadri. Betapa banyak Allah Ta'ala memberikan sanksi kepadamu sementara engkau tidak menyadarinya. Ini kita tujukan pada diri kita masing-masing, evaluasi pada diri kita masing-masing. Coba kita lihat ke dalam diri kita masing-masing. Sebenarnya Allah memberikan sanksi, hukuman kepada diri kita, sementara kita tidak menyadari adanya hukuman ini dengan baik. Ada banyak bahaya yang melingkupi kita, tapi kita tidak menyadari ini sesuatu yang sangat krusial. Ibarat orang kebakaran rumahnya, dia nggak sadar ada banjir, dia ketiduran, maka tiba-tiba tenggelam. Kalau kena banjir, kalau kena api berarti terbakar. Hati-hati, ini evaluasi untuk diri kita masing-masing. Alam yasmuka halawatu munajati. Tidakkah Allah mencabut dari dirimu tentang kelezatan ataupun kenikmatan bermunajat kepadanya? Bermunajat ini dalam bentuk ibadah-ibadah. Allah mencabut kenikmatan ibadah dalam diri manusia ini. Ini musibah yang seharusnya ibadah ini nikmat, ibadah ini memberikan kepuasan kepada orang, tapi ada orang-orang tertentu yang terpaksa melakukan ibadah, tidak khusyuk, tidak dengan sepenuh hati. Kalaupun sholat hanya sekedar ritual secara zahir, dari takbiratul ihram sampai dengan salam, tidak dihayati makna-maknanya, bahkan mungkin sering ngelamun di dalam sholatnya, sering lupa barangkali bacaan ataupun rokaatnya. Hati-hati, itu adalah dicabutnya kelezatan dalam bermunajat kepada Allah. Wa ma ibtala ahadun bi musibatin a'zam alaihi min qaswati qalbi. Tidaklah seseorang diberikan musibah, diberikan ujian berupa musibah lebih berat, lebih besar daripada kekerasan hatinya. Qaswatul qalb, kerasnya hati. Dan harusnya hati ini kita rawat dengan sebaik-baiknya supaya selalu bersih,
Ada 3 klasifikasi hati kita. Ada qalbun salim, hati yang bersih. Ada qalbun marid, hati yang sakit. Bahkan ada qalbun mayyit, hati yang mati, yang terkunci. Nah, orang yang dijadikan hatinya ini sakit atau bahkan mati, ini musibah. Tapi sayangnya pelakunya tidak menyadari, ini lebih musibah lagi. Jadi itulah ujian yang terberat yang diberikan kepada hambanya, pada hamba Allah, itu adalah ketika seseorang diberikan hati yang keras. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalik. Ini cerita Bani Israil yang sudah banyak diberikan nikmat Allah Ta'ala, tetapi mereka tidak bersyukur, sehingga hatinya keras, bahkan lebih keras daripada batu. Batu saja ketika dikasih air pecah, tapi hatinya Bani Israil ini sudah mengeras, mengkristal. Ini isyarat-isyarat Qur'annya yang merupakan cerita tentang sifat Bani Israil pada zaman dulu, yang terus turun-menurun diikuti oleh keturunannya, yaitu saat ini orang-orang Israel yang menjajah Palestina itu kerasnya minta ampun. Sudah diberikan kritikan sana sini, demo di seluruh dunia, bahkan sudah ada langkah-langkah gencatan senjata perdamaian, tetapi terus mereka tidak henti-hentinya menyiksa, mengintimidasi, bom saudara-saudara kita di Palestina, tidak berhenti sampai sekarang. Ini betul-betul hati yang keras yang sudah membantu. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Inna a'dhama iqab mungkin an tatalaqahu huwa qillatut taufiq ila a'malil khair. Sesungguhnya sanksi yang terberat yang memungkinkan untuk dihadapi oleh seorang hamba, yaitu sedikitnya petunjuk dia untuk melakukan kebaikan. Itulah sanksi dari Allah Ta'ala. Dia sulit untuk melakukan amal-amal kebaikan. Tadi sudah kita sebutkan, harusnya amal-amal kebaikan itu seperti madu yang manis. Bahkan disebutkan halawatul iman, halawatul ibadah, lezatnya atau manisnya ibadah, manisnya iman. Itu hakikat ibadah, hasilnya seperti itu. Tetapi bagi orang-orang tertentu, ibadah yang harusnya manis ini rasanya pahit, sehingga ditumpahkan, nggak dikonsumsi, nggak dilakukan. Dia merasa berat melakukannya. Ini masalah dalam rohani kita. Jadi iqab yang memungkinkan atau sanksi yang memungkinkan untuk diterima oleh seorang manusia, itu adalah sedikitnya dia mendapatkan taufik, mendapatkan kemudahan untuk melakukan kebaikan. Sudah tersedia segala macam amal kebaikan sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi. Itu kalau kita jabarkan secara detail, banyak sekali peluang-peluang kebaikan. Tidak harus bersama-sama, sendiri pun bisa. Bahkan kalau kita terasing, ya, kita lihat bagaimana para ulama yang mendapatkan cobaan di penjara-penjara misalnya karena faktor politis atau yang lain-lain, mereka tidak berhenti untuk berkarya, untuk memiliki produktivitas dengan mengarang buku-buku. Buya Hamka itu mengarang kitab Tafsir Al-Azhar di penjara. Sayyid Qutb mengarang kitab Tafsir Fi Dilalil Quran itu juga di penjara. Dengan luasnya ilmu yang sudah dikuasai,
mereka sudah memiliki kemampuan luar biasa, maka menulis dengan ilham dari Allah Ta'ala. Itu dari sisi produktivitas, belum lagi dari sisi bagaimana ibadah-ibadah yang mereka lakukan secara pribadi kepada Allah Ta'ala. Jadi banyak sekali, sejak bangun tidur sampai kita tidur lagi. Tapi bagi orang-orang tertentu yang terhalangi untuk melakukan kebaikan, ya memang berat. Penjelasan lebih lanjut nanti. Alam tamurru alaikal ayyam duna qiraatil Quran. Bukankah lewat hari-harimu yang kamu lewati sementara tidak ada bacaan Quran sama sekali? Hari-hari yang terlewati lewat begitu saja. Waktu sehari semalam yang disediakan Allah dari dulu sampai nanti hari kiamat sama, 24 jam. Tetapi ada orang yang luar biasa dia produktivitasnya, dan ada orang yang membuang-buang waktunya percuma. 24 jam ya, barangkali ada orang-orang tertentu yang hanya melakukan ibadah mahdo itu sholat 5 waktu saja, itu pun sendirian, tidak berjamaah. Kalau hanya sholat, pelaksanaannya ya mungkin 5-10 menit saja. Kalau kali 5, 10 menit kali 5 ya hanya 50 menit saja. Tidak sampai 1 jam dari 24 jam yang disediakan dalam sehari semalam. Tidak ada yang lain. Baca Al-Quran, ya mungkin hanya Ramadan saja, tadarusan bersama tetangganya, bersama kawannya, itu masih alhamdulillah. Ada yang baca Quran hanya 1 bulan sekali, mungkin saat khataman, itu pun masih lumayan. Ada yang hari-harinya itu terlewat begitu saja, tidak ada wirid Qurani. Wirid itu suatu ritual doa yang kita baca rutin, tidak ada. Baca Qurannya ya sesempatnya, buka surat apa dibaca, kalau sudah ngantuk, sudah malas tutup. Besok lagi tidak bersentuh, terserah buka surat apa itu pun kalau semangat. Bukan begitu. Yang diajarkan kepada kita itu tilawatul Quran itu harus secara bersambung, dan kalau bisa bukan hanya di bulan Ramadan, tapi setiap hari di luar bulan Ramadan. 1 hari kalau bisa 1 juz bacaan Quran. Makanya ada komunitas Pondok Siwan Dewa Juz, walaupun ada pro kontra. Zaman dulu tidak ada, pada zaman sahabat tidak ada. Itu kan ya hanya ijtihad ya, untuk memberikan semangat 30 orang dalam satu grup media sosial seperti WA misalnya, kemudian dibagi masing-masing sehari membaca 1 juz, di bulan juz 1, bulan yang lain juz 2, sampai bulan ke-30 juz 30, sehingga satu grup ini menghatamkan Al-Quran di tempat yang berbeda, tapi harinya sama, 1 kali khatam. Nah itu kan menurut saya bagus. Inovasi teknis ijtihadi dalam hal baca Quran supaya saling mengingatkan, karena adminnya terus memberikan evaluasi apakah sudah kelas selesai atau belum, sehingga bagi peserta-peserta yang sibuk atau yang malas tidak tahan dengan grup ini, akhirnya keluar minta izin, diganti oleh yang lain. Itu kan faktor pribadi. Jadi tidak ada masalah, itu sekedar untuk pengingat supaya saling menyemangati dalam grup itu. Alam tamur alaikal layali tiwal wa anta mahruman minal qiyam. Tidakkah terlewat hari-harimu yang panjang, sedangkan kau terhalangi untuk bangun malam, tidak bisa bangun malam
qiyamul lail, melakukan tahajud. Ada orang-orang seperti itu. Kalau kita diberikan kemudahan, alhamdulillah. Kalau kita terhalangi, itu waliyatubillah, na'udzubillah. Dulu pernah ada seorang yang bertanya kepada Hasan al-Basri, wahai Imam Hasan al-Basri, saya sudah niat bangun malam, sudah menyiapkan bejana untuk wudu, tetapi saya tidak bisa bangun malam 14 sampai subuh. Apa sebabnya? Kata Hasan al-Basri, dosa-dosamu itulah yang menghalangimu dari bangun malam. Rupanya ini rahasianya. Dosa-dosa itulah yang membelenggu manusia sehingga tidak bisa melakukan amal-amal ibadah makhluk, amal-amal kebaikan. Ini kan contohnya dalam hal sholat malam, dan ini bisa kita biaskan ke yang lain. Sholat duha yang insya Allah lebih mudah sebenarnya. Waktu mulai syuruk sampai menjelang zuhur itu coba berapa jam. Tetapi karena alasan perjalanan, alasan pekerjaan, kesibukan, lewat waktu duha itu tidak digunakan sholat walaupun 2 rakaat. Padahal itu adalah sebagai kompensasi dari nikmat-nikmat persediaan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Persediaan kita, manusia ini ada 360. Yang itu kompensasinya, wujud syukur kita kepada Allah, yaitu dengan mengeluarkan sedekah tiap harinya. Sedekah ini bukan semata-mata finansial, uang, tetapi amal-amal kebaikan. Kita membantu orang itu sedekah, mengantarkan orang yang tersesat sedekah, menjawab pertanyaan orang yang butuh kita, itu adalah dianggap sedekah. Macam-macam sedekah ini, segala macam bentuk kebaikan. Nah, pengganti dari semua itu bisa dikonversi dengan sholat duha minimal 2 rakaat saja. Sangat mudah bagi yang memang sudah terbiasa. Tapi bagi orang-orang tertentu, apalagi anak-anak kita generasi atau disebut Gen Z atau sekarang generasi alpha ini, susah, berat. Mereka sudah dibiasakan ada sekolah-sekolah tertentu yang bahkan sholat duhanya dikondisikan untuk anak-anak ini dengan berjamaah. Ini pro kontra, apakah boleh sholat duha berjamaah? Ya, bagi yang mensikapi dengan tekstual, ya, kaum tekstualis, kaum yang mensikapi dengan atau terhadap dalil itu hitam putih saklek, yang mengatakan tidak boleh, langsung mengatakan tidak boleh. Tetapi kalau dirunut lagi, ada celah-celah dasarnya. Nabi pernah mampir ke rumah salah seorang sahabat yang sakit. Beliau mengunjungi, kemudian sholat duha di situ dan diikuti oleh anggota keluarga, ikut bersama di situ. Maka Nabi meluruskan barisan. Ini kan semacam dasar dalil, boleh, tapi ya tidak perlu dirutinkan. Apa yang dilakukan di sekolah, termasuk di pondok-pondok, itu tujuannya untuk taklim dan tadrib. Taklim itu pengajaran, pembelajaran, tadrib itu pembiasaan atau pelatihan, supaya timbul tadi semangat melakukan kebaikan secara bersama. Diharapkan kalau menjadi tabiat, menjadi kebiasaan, mereka sudah bisa mandiri. Kalau pulang ke rumah saat liburan, kalau bersama keluarga, kalau sudah lulus dari pondok, itu sudah biasa. Itu harapannya, ya. Tetapi ya di sana masih banyak kendala, banyak sekali lingkungan yang mempengaruhi, sehingga sudah
dibiasakan yang baik-baik di sekolahnya, di pondok, tapi ketika pulang lupa semuanya. Nah itulah, kembali ke sini, hari-hari malam-malam telah terlewat panjang, tetapi tidur tidak bisa bangun malam. Alam tamur alaika mawasimul khair, Ramadan, Sittu Syawal, Ashrul Dzulhijjah, Ashrul Muharram dan lain-lain, tidak akan lewat pada hari-harimu, pada waktu-waktumu, musim-musim kebaikan, musim-musim ketaatan. Ada bulan Ramadan yang insya Allah akan kita temui beberapa hari lagi. Mudah-mudahan bisa ada umur panjang di kita semuanya. Amin. Ramadan ini karena tidak ada jaminan besok masih bernafas atau tidak kita ini. Tapi tetap husnudzon pada Allah, masih bisa bertemu. Tidakkah lewat musim-musim ketaatan? Ada Ramadan, ada 6 hari di bulan Syawal, ada 10 hari di bulan Dzulhijjah, 10 hari di bulan Muharram. Bahkan musim-musim ketaatan ini, hari-hari, waktu-waktu spesial ini bukan hanya yang kita lewati tahunan, tetapi juga ada pekanan berupa hari Jumat Sayyidul Ayyam, dan ada juga harian berupa ataupun pekan yang lain berupa Senin Kemis, yang itu merupakan waktu diangkatnya amal-amal kita, dan harian kita juga ada laporan amal-amal kita. Jadi ada laporan harian, pekanan, tahunan. Kalau harian ini waktunya subuh dan asar, maka kita memiliki semangat untuk sholat subuh berjamaah, asar berjamaah, karena pada waktu inilah malaikat, sekarang ini malaikat malam yang menjaga waktu malam akan lapor ke langit, dan malaikat menjaga siang itu turun. Kalau pada waktu asar malaikat siang akan naik, malaikat akan menjaga malam turun. Jadi pada saat itulah kita bersemangat untuk melakukan sholat. Hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah waktu-waktu sholat, khususnya sholat pertengahan. Para ulama tidak pendapat apa yang dimaksud dengan sholat pertengahan, sholat wusta itu. Sebagian besar mengatakan itu sholat asar. Karena sholat asar ini ada banyak orang yang berat, mungkin dia di perjalanan, mungkin di pekerjaannya, mungkin tidur siang kebablasan, mungkin karena sibuk ini sibuk itu sehingga lewat. Maka perhatikan, yang kita perhatikan sholat asar. Jadi tidakkah terlewat musim-musim kebaikan yang banyak sekali disediakan Allah Ta'ala, walau tuwaffaq ila istighlaliha kama tembak. Sementara kita tidak diberikan taufik, kemudahan untuk memanfaatkan hadirnya musim-musim ketaatan ini sebagaimana mestinya. Yang harusnya kita memanfaatkan waktu-waktu spesial untuk melakukan kebaikan, melakukan amal ketaatan, tetapi terlewat begitu saja. Ini kata Syekh ini ayu ikhwa bin aksar min hada. Sanksi yang seperti apa lagi yang lebih berat daripada yang seperti itu? Ini adalah hukuman yang terberat. Ala tahussu bi thiqali ta'at. Tidakkah engkau merasakan beratnya ketaatan? Sholat 5 waktu berat. Ya, misalnya ada ungkapan, loh kok sudah azan padahal baru saja. Jadi padahal sudah lewat ya. Kok merasa berat, sudah azan lagi. Nah, ini justru panggilan yang menggembirakan, malah merasa terganggu dengan azan, sehingga aktivitasnya harus ditinggalkan. Justru harusnya dimanfaatkan waktu-waktu sholat yang wajib ini untuk menjadi tempat bermunajatnya dia dengan Allah, itu harusnya menjadi hiburan. Tetapi ada sebagian orang yang merasa berat dengan melakukan ketaatan. Ala tahussu bi dhafil hawa wa syahwat.
Tidakkah engkau merasa lemah dalam menghadapi hawa nafsu, berat mengendalikan keinginan-keinginan? Kita punya segala macam keinginan, terutama syahwat perut dan syahwat farji. Syahwat perut, ya inginnya makan, inginnya ngemil atau inginnya mengkonsumsi apapun, inginnya kenyang terus, ataupun syahwatul kalam, inginnya bicara terus. Masing-masing punya style yang beda-beda. Dan yang juga lebih bahaya, syahwatul farji, itu syahwat kemaluan, tidak bisa menjaga kehormatannya, mengumbar kehormatannya. Ini bahaya. Ada hadis mengatakan, man yatmanu li ma baina lihyaihi wa baina fakhidaihi atman lahu jannah. Siapa yang bisa menjaga, memberikan jaminan keamanan yang ada di antara dua bibirnya, yaitu lisan kita, bisa menjaga perkataannya, dan siapa yang memberikan jaminan bisa menjaga sesuatu yang ada di antara dua pahanya, yaitu kemaluan, maka aku berikan jaminan kepada dia surga, kata Rasul. Susah menjaga lisan dan menjaga farji, maka ini tantangan bagi kita. Jadi berat untuk mengendalikan hawa nafsunya. Alam tuktala bihubbil mal wal jah wa syuhrah. Tidakkah engkau diberikan ujian cinta kepada harta, kepada kedudukan, dan kepada popularitas, kemasyhuran? Ini menimpa manusia pada umumnya. Suka harta, suka jabatan, dan suka popularitas. Nah, ini penyakit kita sebagai manusia, karena sikap ego yang ada pada diri masing-masing manusia. Dia merasa tersinggung apabila tidak diberikan apresiasi. Dia merasa terhina apabila dalam sebuah majelis tidak disebutkan namanya sebagai yang terhormat misalnya. Nah, ini penyakit-penyakit cinta harta. Hakim pernah mengatakan dalam potongan ceramah videonya itu, bahwasanya tanda orang cinta dunia itu ada 3. Yang pertama, dia khawatir dengan apa yang akan datang, cemas, sesuatu yang belum terjadi tapi sudah takut, sudah khawatir. Jangan-jangan besok begini, jangan-jangan nanti ada kendala begini. Ini sesuatu yang belum terjadi tapi sudah mencemaskan dirinya. Itu orang yang terlalu cinta dunia. Yang kedua, dia selalu bersedih dengan masa lalunya. Yang sudah lewat ya sudah lewat. Qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Allah telah mentakdirkan sesuatu yang Allah kehendaki, itulah yang terjadi. Tidak perlu untuk berlanjut kesedihannya. Itulah musibah yang didapatkan oleh seseorang yang seperti itu. Tapi sudah ya, ini kalau kita sikapi dalam sudut pandang kemanusiaan yang terlalu berlebihan dalam cinta dunia, orang terlalu cinta kepada keluarga, kemudian bersedih terlanjut terus, itu kan ya sudah, ini kan kita yakini takdir, bagian daripada takdir. Kita boleh sedih 1-2 hari, 1-2 bulan mungkin masih ditolerir, tapi kalau berlanjut terus tidak ada henti-hentinya, itu tidak menyelesaikan masalah. Ada contoh lain, ada kisah nyata juga ya. Ada seorang suami, dia suami istri ya, suaminya saat itu sudah punya anak kecil yang menjadi hiburan bagi mereka dalam keluarga. Nah, satu pagi suaminya ini akan berangkat kerja. Mobilnya itu menghadap ke rumahnya, jadi ketika mau keluar kerja itu kan mundur ya. Tapi
dia nggak tahu ada anaknya di belakang mobil, sehingga ketika mundur mobilnya ini nabrak anaknya sendiri, tidak anaknya tergencet dan mati, meninggal dunia. Ini betapa shocknya sebagai orang tua ya. Merasa bersalah, merasa tidak hati-hati, terus pokoknya dia disalahkan istrinya, dia menyalahkan dirinya sendiri, terus ini ya, suami istri saling menyalahkan, ribut terus rumah tangga, nggak selesai-selesai. Akhirnya mendapat nasihat dari salah seorang ustaz supaya istiqoroh sholat, kemudian minta petunjuk pada Allah. Dia berwudu, kemudian sholat dengan sekhusyuk-khusyuknya, kemudian berdoa dan membaca Al-Quran. Setelah sholat, terserah ayat yang mana, nanti Allah menunjukkan ayat yang mana, nanti ada isyarat di situ. Nah, kemudian dibaca ya. Kebetulan dibaca itu yaitu surah Al-Kahfi ayat 4 dan 5. Dan Allah memberikan peringatan kepada orang-orang kafir itu yang mereka mengklaim bahwa Allah itu punya. Kemudian ma'lahum bihi min ilm. Mereka tidak punya ilmu tentang itu. Wala li abaihim, dan juga bapak-bapak mereka. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Keluarlah kebohongan yang dari mulut-mulut mereka. Kurang lebih seperti itu. Dia bingung pada saat membaca ayat ini apa maksudnya dan apa kaitannya dengan musibah yang dia dapatkan. Oh, ternyata dia merenung dan bertanya kepada guru-gurunya, ini isyarat dari Allah bahwasanya anak itu adalah titipan Allah, bukan milik kita. Allah yang menitipkan amanah anak pada siapapun, dan Allah yang punya hak untuk mengambilnya kapanpun, maka harus ridho. Ini pelajaran bagi kita ya. Allah menitipkan apapun, harta, anak, orang tua, semuanya titipan Allah. Kalau Allah mengambilnya, harus ridho, harus sabar, abah. Maka dengan bekal kesabaran itulah mereka mulai menata hatinya, menata ibadahnya, kehidupannya. Terus akhirnya tidak lama kemudian sang istri hamil dan akhirnya melahirkan anak yang melebihi dari sisi segalanya dari yang meninggal dunia. Allah memberikan ganti yang lebih baik. Nah itu yang menjadi musibah seperti itu. Kalau meratapi yang sudah lewat, memangnya yang sudah meninggal akan hidup kembali kan tidak. Kita boleh mencintai siapapun dalam kadar tertentu. Ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Dulu pernah ya, ada yang meninggal, kemudian keluarganya itu saking sedihnya mendirikan kemah di kuburan. Saking cintanya kepada almarhum ini ya, kepala keluarga, mendirikan kemah di kuburan. Ditegur oleh orang-orang, ngapain seperti itu? Itu nggak di sini dulu, mas saya dulu pada di zaman itu 1-2 hari, 1-2 bulan sampai 1 tahun tinggal di kuburan. Ya suaminya nggak akan bangun lagi, kalau bangun kan menakutkan. Akhirnya pulang, sudah. Tidak ada manfaatnya itu kalau meratapi yang berlebihan. Disebut niyahan itu meratapi kematian. Kasihan jenazahnya itu yang dalam kuburan. Kalau diratapi terus-menerus itu kasihan yang sudah meninggal, sudah ikhlas. Nah itulah ya sekalian ya. Jadi perlu kita evaluasi dalam diri kita. Cinta harta di antara tandanya yang kesedihan yang terlalu berlebihan kepada masa lalu. Yang ketiga, orang yang cinta harta itu gampang lelah, gampang capek pada saat melakukan aktivitas. Jadi dia letih, bukan lillah. Jadi capeknya itu karena faktor duniawi, sehingga tidak ada motivasi yang berkelanjutan. Karena dia motivasinya dunia. Kalau tidak mendapatkan dunia atau dalam di sini materi, ya sudah, dia kecewa, dia capek. Kan kalau kecewa itu faktor psikis ya, itu lebih berat daripada faktor fisik. Nah, jadi mari kita rubah mindset kita ini
tidak ada sesuatu pun yang bisa kita pastikan. Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun yang bisa dia kerjakan besok itu apa. Wa ma tadri nafsun bi ayyi tamut. Di bumi manapun dia meninggal itu tidak ada yang tahu. Maka kita serahkan kepada Allah apa nasib kita untuk besok. Allah yang Maha Kuasa mengaturnya. Yang sudah lewat sudah demikian, tidak bisa kembali. Kita serahkan pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah hancurna fi musibatina wa akhlifna khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala terhadap musibah ini dan berilah ganti yang lebih baik. Kalau ayahnya meninggal, kira-kira apa gantinya? Allah a'lam ya. Apakah ada ayah baru, ayah sambung atau ayah lain, kita nggak tahu. Ummu Salamah membaca doa ini karena suaminya meninggal ya. Sebelumnya doa ini diajarkan suaminya kepada Ummu Salamah, dibaca dengan ya kesedihan dan kesabaran itu. Maka tidak lama berikutnya setelah masa idahnya selesai, datanglah Rasulullah SAW melamarnya. Langsung Allah mengabulkan doa ini. Berilah ganti yang lebih baik. Suaminya meninggal dunia, datang suami baru yang Rasulullah itu jauh lebih baik daripada sahabat. Itu nggak tahu yang lebih baik itu dalam bentuk apa, kita nggak tahu. Itulah semua sekalian tentang harta, kedudukan dan popularitas ini rata-rata dicintai oleh manusia. Ayo ikut bin akhir min dzalik, sanksi seperti apa yang lebih berat dari itu? Alam tasbula alaikal ghibah wan namimah wal kadhib. Tidakkah mudah bagimu melakukan ghibah? Ghibah itu menggunjing. Namimah itu adu domba, provokasi. Wal kadzib itu bohong. Ini syahwatul kalam. Betapa banyak dan betapa mudahnya kita melakukan hal-hal yang itu sepertinya biasa di kalangan masyarakat. Ngerasani macam-macam, ngerasani ini suami ngerasani istrinya, istri ngerasani suaminya, ayah ibu ngerasani anaknya. Terus dalam rumah tangga saling ghibah menghibah ini tidak kondusif lagi. Kalau memang itu takaran diskusi mau mencari solusi anak kok seperti ini, adabnya bagaimana solusinya dibicarakan terus dieksekusi, dikasih nasihat kepada anaknya. Boleh kalau itu proses. Misalnya istri yang tersakiti oleh suami, bagaimana mencari solusinya? Dipanggillah anak yang paling pertama itu. Ayahmu begini-begini, bagaimana cara menasihatinya? Anaknya betul laki-laki, akrab dengan ayahnya, nanti saya sampaikan bu kepada ayah saya. Monggo silakan. Tapi kalau ghibah ini bertujuan untuk menguji dan tidak mencari solusi, ini bahaya. Nggak ada titik temu nanti dan setan terus akan mempengaruhi hati ya, kepada kita semua. Jadi ghibah, namimah, provokasi, adu domba, tujuannya bukan mendamaikan tapi adu domba, kemudian berbohong. Alam yashghulka bil fudul wa tadakhul fima, yakni tidakkah banyak disibukkan kepadamu sikap-sikap ingin tahu dan intervensi dengan urusan orang lain yang itu tidak ada kepentingan denganmu. Kepo ya. Jadi sok ingin tahu dengan urusan orang lain. Nah, ini ngerumpi tadi ada unsur-unsur sok keponya. Ada punya tetangga yang misalnya dimudahkan untuk umroh misalnya, terus dia rasa-rasa dengan anggota keluarganya, kira-kira mana ya hartanya dia mau biasa-biasa saja, secara ekonomi pendapatannya biasa-biasa saja kok bisa umroh. Nah, ya kalau sifatnya itu positif nggak masalah, tapi harus diklarifikasi, kita bayun kepada tuan rumah yang dirasani tadi. Apa rahasianya? Kita ingin tahu apa pihak-pihaknya, apakah menabung atau bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu, ataukah ada dana talangan, ataukah ada iuran atau apa macam-macam ya, arisan misalnya. Nah, itu kan bisa ditanya, syari kebaikan ya, tidak berundel. Nah,
Jadi semua itu kalau dibicarakan secara terbuka mencari solusi bagus saja. Kemudian kalau minsikal akhirah wa yaj'al dunya akbarahamika, tidakkah engkau dilupakan dengan akhirat dan menjadikan dunia sebagai obsesi yang paling utama. Tadi sudah kita singgung orang cinta dunia ya. Lupa akhirat, yang ada itu hanya dunia, dunia dan dunia. Ketika dia hadir ataupun diundang dalam sebuah acara tertentu, yang menjadi perhitungannya itu materi. Kalau saya datang ke tempat itu, apa keuntungan yang saya dapatkan? Apakah bertemu dengan teman-teman bisnis sehingga ada peluang bisnis? Apakah ada hadiah akan saya dapatkan? Ataukah ada materi yang saya dapatkan? Jadi itu pertimbangannya. Kalau dalam melakukan aktivitas, tidak pertimbangan akhirat. Apakah di sana saya mendapat nasihat? Apakah di sana iman saya lebih tinggi ataukah iman saya menurun? Apakah saya mendapatkan sebuah inspirasi kebaikan? Bukan itu yang menjadi pertimbangan. Dia. Ketika dunia menjadi obsesinya, akhirat dilupakan, maka itu adalah musibah. Hadzal fadlan ma huwa illa suwarun min qabilah. Ini adalah tipuan yang tidak ada lain, merupakan bentuk-bentuk daripada sanksi dari Allah. Maka kata gurunya, ihdar ya bunayya, fa inna ahwana qabilah maka mahsusan fil mal abil walad abil sihah. Wahai anakku, hati-hati, sesungguhnya sanksi yang ringan dari Allah Ta'ala ya, yang apabila itu nampak ataupun bisa dirasakan pada harta anak-anak ataupun kesehatan, itu musibah sanksi yang ringan. Jadi musibah zahir itu musibah yang ringan. Anak sakit, mungkin harta kerampokan, kecurian atau tertipu, atau mungkin dia sendiri yang sakit, itu musibah yang biasa, yang wajar. Wa inna a'dhama iqabil makana fil qalbi. Sesungguhnya sanksi yang berat itu kalau ada di dalam hati, di dalam batin itulah. Kalau dicabut kenikmatannya, kenyamanannya, ketenangannya, kebahagiaannya, itulah sanksi yang berat. Fa innal 'abda yuhramu taufiq li ta'at bisabab dzanbi yusibu. Karena sesungguhnya seorang hamba terhalangi untuk mendapatkan taufik disebabkan oleh dosa yang dia lakukan. Oleh karena itu jamaah sekalian, supaya kita menghadapi Ramadan dengan lebih semangat. Ada pertanyaan lagi dari cerita yang lainnya kepada seorang syekh yang bernama Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Asy-Shinqiti, beliau mufti di Madinah dan salah seorang pengajar di Masjid Nabawi. Ditanya oleh salah seorang muridnya, bima tansahuna listiqbali mawasim ta'at, wahai syekh, apa yang Anda nasihatkan kepada kami untuk menghadapi musim-musim ketaatan, termasuk Ramadan ini musim ketaatan? Maka beliau menjawab, fa inna khairu ma tastaqbilu bihi mawasim ta'at kasratul istighfar. Persiapan terbaik untuk menghadapi musim ketaatan yaitu dengan memperbanyak istighfar. Li'anna dzunubal 'abdi tuharimu taufiq, karena dosa-dosa hamba itulah yang menghalanginya untuk melakukan ketaatan. Jadi ini kata kuncinya sama sekalian, solusi utama bagi kita supaya dosa-dosa ini diampuni, maka marilah kita memperbanyak istighfar, taubat di sela-sela atau di sisa-sisa bulan Sya'ban ini. Kita perbanyak istighfar. Yang dengan istighfar itulah dosa-dosa kita akan diampuni. Jika terampuni dosa itu akan memudahkan kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan, khususnya di bulan Ramadan yang kita ingin lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi ini persiapan dari sisi rohani yang paling utama. Yang kedua yang perlu kita persiapkan dari sisi fisik kita, persiapan fisik, walaupun mungkin ya hanya beberapa hari lagi, tapi ini kan perlu persiapan fisik. Orang yang akan main sepak bola harus
latihan. Apalagi kalau mau terjun ke kolam renang. Kalau nggak pemanasan bisa kram nanti di dalam air. Harus pemanasan. Jadi kalau kita ingin melakukan aktivitas tertentu harus ada latihan. Jadi intinya harus latihan, harus mempersiapkan fisik supaya kita masuk Ramadan fit dan kita sehat. Di antaranya ya kita siapkan untuk puasa, yang maksudnya membiasakan. Kalau yang belum pernah puasa sunnah, ini ada hari-hari di Syekh Sahabat puasa sunnah masih tersedia. Tidak harus Senin Kemis, tidak harus ya belum sudah lewat. Ya, puasa mengingat puasa Sya'ban boleh silakan. Nah, kemudian yang berikutnya al-idadul ilmi, persiapan dari sisi keilmuan. Ya, barangkali di sini sudah ada kajian-kajian tentang fikih siam, fikih Ramadan. Ini persiapan untuk memperluas wawasan kita tentang puasa, supaya pada saat kita menguasai ilmu tentang puasa, kita lebih nyaman, lebih tenang dalam melakukan puasa. Hal-hal yang menjadi rukunnya, yang menjadi wajibnya, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, yang membatalkan puasa apa saja, yang tidak membatalkan, yang dibolehkan apa saja, itu perlu kita ketahui. Dulu saja pernah Umar bin Khattab itu ya ngadu kepada Rasulullah dan mengatakan musibah. Rasulullah, saya mendapatkan musibah. Apa musibahnya? Yaitu kata Umar, saya mencium istri saya di siang hari Ramadan. Wah, Nabi hampir ketawa dan mengatakan, kalau kamu ya apa ilustrasinya saat itu ya, beliau menyampaikan ini seperti orang yang berkumur ya pada bulan Ramadan. Apakah boleh saja asalkan tidak berlebihan ya. Kalaupun berinteraksi dengan istri boleh saja dalam batas-batas yang normal, tidak ada unsur syahwatnya, tidak muqaddimah jima, maka itu masih diperbolehkan. Tapi kalau sudah ada syahwatnya, muqaddimah jima, ini bahaya. Jadi inilah hal-hal yang perlu untuk kita persiapkan supaya kita kembali kepada pertanyaan awal tadi ya. Rindu kita ke Ramadan, apakah betul-betul rindu atau pura-pura? Itu tergantung persiapan kita ini. Dengan 3 tadi, persiapan secara rohani, memperbanyak istighfar dan juga ibadah-ibadah. Yang kedua, persiapan secara fisik dengan mencoba latihan puasa dan menyehatkan fisik kita. Yang ketiga adalah persiapan ilmiah untuk mengkaji ilmu-ilmu tentang puasa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesehatan lahir batin kepada kita, menjaga kesehatan dan kenikmatan kita dalam beribadah semuanya. Kita istiqomah di jalan kebaikan sampai kita mendapatkan husnul khatimah, dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Khilafan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.